Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asrid Emilia dari 6 SIP 1 Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saya ingin mempresentasikan terkait mata kuliah metodologi penelitian dari slide 21 sampai 40. Metodologi penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif. Metode kuantitatif dipakai untuk meneliti pada populasi ataupun sampel tertentu pengumpulan data menggunakan alat ukur penelitian analisa data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji dan membuktikan hipotesis yang telah dibuat atau ditetapkan. Latar belakang masalah menceritakan hal-hal yang melatar belakangi mengapa penelitian itu dilakukan atau mengapa peneliti memilih judul penelitiannya. Latar belakang masalah berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Tinjauan pustaka dapat diartikan sebagai penegasan atas batas-batas logis penelitian dan menjadi petunjuk bagi peneliti untuk menghitungkan apa yang relevan dan apa yang tidak relevan untuk kemudian dikaji dalam penelitiannya atau sampai batas mana penelitian akan dilakukan dan asumsi yang mendasari penelitian tersebut dilakukan. Tinjauan pustaka berisi uraian teori atau rujukan yang memberikan argumentasi teoritik terhadap konsep-konsep yang menjadi fokus penelitian, hipotesis kalau ada. Metode penelitian 1. Batasan konsep dan definisi operasional variabel, yaitu memberikan tolak ukur atau parameter suatu variabel penelitian diukur. 2. Validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Yang ketiga, teknik pengumpulan data, yaitu memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan. Yang keempat, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, yaitu memberikan penjelasan yang menjadi satuan populasi, sampel, jumlah populasi, dan sampel, serta teknik pengambilan sampelnya. Yang kelima, teknik analisis data, yaitu memberikan penjelasan teknik analisis atau uji statistik yang digunakan. Perlu diingat bahwa penggunaan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya. Sistematika usulan penelitian skripsi kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci. Untuk latar belakang masalah dan tinjauan masalah, isinya sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya di skripsi kuantitatif. Metode penelitian untuk skripsi kualitatif hampir sama dengan skripsi kuantitatif, hanya berbeda pada teknik analisis datanya, yaitu memberikan penjelasan teknik analisis data yang digunakan. Perlu diingat bahwa penggunaan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya. Jelaskan pendekatan yang digunakan, proses penafsiran, dan penyimpulan hasil penelitian. Teori adalah serangkaian asumsi, definisi, dan porsi untuk menerangkan fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara variabel. Landasan teori adalah bagian dari penelitian yang membuat teori-teori dan hasil-hasil penelitian untuk menyelesaikan pekerjaan penelitian. Yang harus diperhatikan yaitu 1. Usahakan pustaka terbaru, relevan, dan asli dari jurnal ilmiah. Yang kedua, uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang akan dilakukan. Yang ketiga, tinjauan pustaka menguraikan teori, temuan, dan bahan lain yang diperoleh dari acuan yang dijadikan landasan untuk penelitian yang diusulkan. Yang keempat, uraian tinjauan pustaka menjadi landasan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Tinjauan pustaka mengacu pada daftar pustaka. Manfaat landasan teori yaitu 1. Memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti. Yang kedua, mengetahui hasil penelitian yang berhubungan yang sudah pernah dilaksanakan. Yang ketiga, memperjelas masalah penelitian penulisan sumber catatan format dasar. Format dasarnya yaitu 1. Teks, ada isinya nama keluarga pengarang serta tahun terbitan. Yang kedua, nama pengarang teks harus ada tahun terbitan. Grand teori adalah setiap teori yang dicoba dari penjelasan keseluruhan dari kehidupan sosial, sejarah, atau pengalaman manusia. Penelitian sebelumnya menjadi salah satu acuan peneliti dalam memperkaya teori yang digunakan.
penulisan sumber catatan untuk nama, belakang, dan tahun. Contohnya yaitu, kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain agar ikut serta dalam mencapai tujuan umum, oleh Cons dan O'Donnell tahun 2008. Mayangsari tahun 2002 menunjukkan bahwa kualitas audit dapat diproksikan dengan spesialisasi industri auditor. Paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang diteliti. Paradigma sederhana yang menunjukkan pengaruh dan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Variabel X itu independen. Variabel independen adalah variabel yang besar kecil nilainya tidak dipengaruhi oleh variabel dependen. Sedangkan variabel Y itu dependen. Variabel dependen adalah variabel yang besar kecil nilainya dipengaruhi oleh variabel independen. Pada gambar di atas, itu hubungannya asimetris. Hubungan asimetris yaitu hubungan antara variabel, yakni suatu variabel mempengaruhi variabel lain, namun sifatnya tidak timbal balik. Pada gambar di bawah, termasuk hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik adalah variabel satu mempengaruhi variabel lainnya, dan sebaliknya. Hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Dalam penelitian, hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Hipotesis tanpa arah adalah hipotesis di mana peneliti belum tegas bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Contohnya yaitu, kualitas audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Hipotesis berarah adalah hipotesis di mana penulis dengan tegas menyatakan bahwa variabel independen berpengaruh pada variabel dependen. Contohnya, kualitas audit berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Kualitas audit berpengaruh negatif pada kualitas laporan keuangan. Parameter adalah ukuran pada populasi. Simbol pertama adalah rata-rata populasi. Simbol ketiga adalah simpangan baku populasi. Simbol keempat adalah koefisien koreksi populasi. Dari populasi ke sampel direduksi atau disederhanakan. Statistik yaitu ukuran sampel. Simbol pertama adalah rata-rata sampel. Simbol ketiga adalah koefisien koreksi sampel. Simbol keempat adalah simpangan baku sampel. Dari sampel ke populasi yaitu membuat generalisasi dengan menguji hipotesis statistik. Dalam statistik dan penelitian terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis nol dan alternatif. Statistik hipotesis nol diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik, atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Dengan demikian, hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol, karena memang peneliti tidak mengharapkan adanya perbedaan data populasi dengan sampel. Hipotesis alternatif adalah lawannya hipotesis nol, yang berbunyi adanya perbedaan antara data populasi dengan data sampel. Penelitian hipotesis nol menyatakan tidak adanya hubungan antara satu variabel dengan variabel lain, tidak adanya perbedaan antara satu variabel atau lebih pada populasi atau sampel yang berbeda, dan tidak adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan kenyataan pada satu variabel atau lebih untuk populasi atau sampel yang sama. Hipotesis alternatif menyatakan adanya perbedaan atau hubungan. Hipotesis deskriptif, yaitu hipotesis deskriptif adalah dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri, tidak membuat perbandingan atau hubungan. Sebagai contoh, perumusan masalah yaitu seberapa tinggi daya tahan lampu merek X, seberapa tinggi produktivitas padi di Kabupaten Klaten, berapa lama daya tahan lampu merek A dan B, seberapa baik daya kepemimpinan lembaga X. Dari tiga permasalahan di atas, maka rumusan hipotesisnya yaitu daya tahan lampu merek X yaitu 800 jam, produktivitas di Kabupaten Klaten yaitu 8 ton per hektar, daya tahan lampu merek A yaitu 450 jam, dan merek B 600 jam. Gaya kepemimpinan di lembaga X telah mencapai 70% dari yang diharapkan. Tes binominal digunakan untuk menguji hipotesis bila dalam populasi terdiri atas dua kelompok kelas, datanya berbentuk nominal dan jumlah sampelnya kecil, yaitu kurang dari 25. Dua kelompok kelas itu misalnya kelas pria dan wanita. Chi kuadrat, satu sampel, adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis bila dalam populasi terdiri atas dua atau lebih kelas di mana data berbentuk nominal dan sampelnya besar. Rantes
merupakan metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif satu sampel. Datanya merupakan skala pengukuran ordinal. Uji T satu sampel adalah metode pengujian hipotesis apakah mean dari suatu sampel sama dengan, lebih dari, atau kurang dari suatu nilai tertentu. Hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam suatu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Contoh rumusan masalah komparatif yaitu, adakah perbedaan kualitas audit KAP Big 4 dan non-Big 4? Hipotesisnya yaitu, tidak terdapat perbedaan kualitas audit KAP Big 4 dan non-Big 4. Kualitas audit KAP Big 4 lebih rendah dibandingkan KAP non-Big 4. Kualitas audit KAP Big 4 lebih tinggi dibandingkan KAP non-Big 4. Uji T2 sampel bebas merupakan uji statistik parametrik yang membandingkan dua kelompok independen untuk menentukan apakah ada bukti bahwa rata-rata populasi secara statistik signifikan berbeda. One-way ANOVA adalah tes hipotesis yang digunakan untuk menguji kesetaraan tiga rata-rata populasi secara bersamaan menggunakan varians. Two-way ANOVA adalah teknik statistik di mana interaksi antara faktor-faktor variabel yang mempengaruhi dapat dipelajari. Uji McNemar merupakan salah satu metode pengujian hipotesis yang digunakan ketika terdapat dua sampel yang saling berpasangan atau dependen. Uji Fisher eksak merupakan suatu teknik yang menganalisa data diskrit ketika dua sampel independen adalah kecil. Chi-quadrat two sample merupakan pengujian hipotesis yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan dan pengaruh antara dua buah kelompok sampel yang dikelompokkan menurut kategori tertentu. Chi-quadrat 4K sample merupakan uji hipotesis yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan dan pengaruh antara lebih dari dua kelompok sampel yang dikelompokkan menurut kategori tertentu. Cochrane Q digunakan untuk mengetahui atribut apa saja yang dianggap sah atau valid, di mana peneliti mengeluarkan atribut-atribut yang dinilai tidak sah berdasarkan kriteria-kriteria statistik yang dipakai. Sign test merupakan salah satu prosedur uji non-parametrik untuk menguji beda rata-rata dua kelompok sampel berpasangan. Wilcoxon match pairs digunakan dalam penelitian komparasi dengan membandingkan nilai dari dua kelompok yang berkaitan. Median test digunakan untuk menguji apakah beberapa populasi tempat sampel berasal mempunyai median yang sama. Mann-Whitney U-test digunakan untuk mengetahui perbedaan median dua kelompok bebas apabila skala data variabel terikatnya adalah ordinal atau interval atau rasio, tetapi tidak berdistribusi normal. Kolmogorov-Smirnov adalah alat uji statistik yang digunakan untuk menentukan apakah suatu sampel berasal dari suatu populasi yang memiliki sebaran data tertentu atau mengikuti distribusi statistik tertentu. Wolfowitz digunakan untuk memeriksa atau menguji apakah dua sampel random yang diambil berasal dari populasi yang sama atau tidak. Friedman adalah salah satu uji non-parametrik untuk K-sampel berhubungan dalam skala minimal berukuran ordinal dan tidak memerlukan anggapan populasi yang diteliti berdistribusi normal serta varians homogen. Median extension digunakan untuk menguji hipotesis komparatif median K-sample independent bila datanya berbentuk ordinal. Kruskal-Walsh-Warren digunakan untuk menentukan adakah perbedaan signifikan secara statistik antara dua atau lebih kelompok variabel independen pada variabel dependen yang berskala data numerik dan skala ordinal. Hipotesis asosiatif adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalahnya yaitu, adakah hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja? Rumus dari hipotesis nolnya adalah tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Koefisien kontingensi adalah uji korelasi antara dua variabel yang berskala data nominal. Korelasi Rang-Spearman digunakan untuk mencari hubungan atau untuk menguji signifikansi hipotesis asosiatif bila masing-masing variabel yang dihubungkan berbentuk ordinal. Korelasi Kendall-Tau digunakan untuk mengukur kekuatan atau hubungan dua variabel, person, product, moment,
moment digunakan untuk mengetahui derajat keeratan hubungan dua variabel yang berskala interval atau rasio, di mana dengan uji ini akan mengembalikan nilai koefisien korelasi yang nilainya berkisar antara min 1, 0, dan 1. Nilai min 1 artinya terdapat korelasi negatif yang sempurna. 0 artinya tidak ada korelasi, dan nilai 1 berarti ada korelasi positif yang sempurna. Korelasi ganda adalah bentuk korelasi yang digunakan untuk melihat hubungan antara 3 atau lebih variabel. Korelasi parsial adalah suatu metode pengukuran keeratan hubungan antara variabel bebas dan variabel tak bebas, dengan mengontrol salah satu variabel bebas untuk melihat korelasi natural antara variabel yang tidak terkontrol. Hipotesis kausal adalah suatu pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang pengaruh dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalahnya yaitu, apakah gaya kepemimpinan mempengaruhi efektivitas kerja? Rumus dan hipotesis nolnya adalah, gaya kepemimpinan berpengaruh positif pada efektivitas kerja. Demikian presentasi dari saya, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.